Ketegangan antara Israel dan Iran bukanlah hal baru. Sejak dekade 2000-an, Israel terus menyuarakan kekhawatirannya terhadap program nuklir Iran. Sementara itu, Iran mengklaim bahwa program nuklirnya bersifat damai dan ditujukan untuk kebutuhan energi guys. Namun, sejak runtuhnya perjanjian nuklir Iran, JCPOA, pada 2018, dan semakin diperburuk oleh perubahan dinamika regional pasca Perang Gaza 2024, ketegangan itu meningkat drastis. Israel menuduh Iran terus memperkaya uranium hingga ke tingkat senjata, sekaligus menyuplai senjata ke milisi-milisi proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Pada awal Mei 2025, Badan Energi Atom Internasional, IAEA, merilis laporan mengejutkan. Iran telah mencapai pengayaan uranium hingga 90%. Tingkat yang secara teknis cukup untuk membuat senjata nuklir. Meskipun belum ada bukti senjata telah diproduksi, laporan itu menjadi peluit terakhir bagi Israel. Pada tanggal 29 Mei 2025, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan pidato khusus di Knesset, menyatakan bahwa waktu untuk tindakan hampir habis. Ia menuduh Iran telah melanggar semua garis merah dan memperingatkan bahwa Israel tidak akan pernah membiarkan rezim Mullah memiliki senjata nuklir. Pukul 2.45 waktu Teheran, pada tanggal 6 Juni 2025, serangkaian ledakan besar mengguncang fasilitas-fasilitas militer dan nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Otoritas Iran awalnya menyebutnya sebagai kecelakaan industri. Namun beberapa jam kemudian, mengakui bahwa Iran telah diserang. Pada dini hari tanggal 13 Juni 2025, Israel mulai melancarkan serangan berskala besar terhadap sejumlah target di berbagai wilayah di Iran, namun tidak berdampak signifikan bagi Iran. Serangan yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, dan Mossad menargetkan fasilitas nuklir, instalasi militer, dan kediaman pribadi pejabat tinggi. Israel berharap serangan itu akan melemahkan ambisi nuklir Iran. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Iran membalas dengan kekuatan dahsyat yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dalam hitungan jam, Iran meluncurkan serangkaian rudal balistik dan pesawat nirawak ke arah Israel sebagai serangan balasan. Balasan Iran tidak hanya bersifat simbolik atau terbatas. Ini adalah serangan penuh, terkoordinasi, dan multidimensi, yang menunjukkan kesiapan militer dan teknologi Iran. Dunia melihat Israel, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan militer paling ditakuti di Timur Tengah, mulai kewalahan dan ketakutan. Ribuan rudal balistik jarak menengah, dan ratusan drone kamikaze Shahed dan Arash diluncurkan dari Iran langsung menuju wilayah Israel. Dalam waktu singkat, Israel tidak hanya menghadapi kehancuran fisik, tetapi juga kepanikan massal. Ribuan warga melarikan diri ke tempat perlindungan bawah tanah. Pemerintah menyatakan situasi darurat nasional penuh. Pertahanan udaranya kewalahan. Cadangan militer dikerahkan dalam skala penuh. Rumah sakit militer mulai menggunakan tenda-tenda darurat. Israel menyadari bahwa meskipun mereka punya teknologi mutakhir, mereka tidak bisa menangkis semua serangan secara serentak. Kapasitas Iron Dome dan Arrow 3 berada pada batas maksimum. Beberapa rudal berhasil menembus dan menghancurkan negaranya.
Pakar keamanan Israel menyebut ini sebagai serangan terkoordinasi terbesar dalam sejarah Israel. Para analis barat menyadari bahwa Iran telah menyembunyikan kapasitas sebenarnya selama ini dan sekarang menunjukkan seluruh kekuatannya. Pemerintah Israel diam-diam mengirim utusan ke Muscat, Oman, dan Jenewa, Swiss, untuk menjajaki kemungkinan gencatan senjata. Pesan yang dibawa, Israel bersedia menghentikan operasi militernya dan membuka pembicaraan damai jika Iran bersedia menghentikan tembakan rudal. Namun, Iran menolak mentah-mentah guys. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menyatakan dalam khutbah Jumat bahwa perang ini akan berakhir ketika Zionis menerima akibat dari kejahatannya selama 70 tahun terakhir. Iran menginginkan bukan sekadar gencatan senjata, tetapi pengakuan atas kedaulatan Palestina, penarikan penuh Israel dari tepi barat, dan pembebasan ribuan tahanan Palestina. Netanyahu, dalam pidato pada 20 Juni, menyatakan bahwa Israel ingin perdamaian yang adil dan menghentikan pertumpahan darah. Ini adalah pertama kalinya sejak awal konflik, Israel secara terbuka menyatakan ingin mengakhiri perang. Israel merilis pernyataan bahwa kami ingin masa depan yang damai, bukan masa depan yang penuh rudal dan kehancuran. Sebaliknya, Iran, melalui perwakilan di PBB, menyatakan bahwa mereka telah menunjukkan bahwa kekuatan Zionis bisa dilawan. Konflik Israel-Iran bulan Juni 2025 akan tercatat sebagai salah satu babak paling brutal dan menentukan dalam sejarah Timur Tengah. Untuk pertama kalinya sejak berdirinya negara Israel, kekuatan militernya dikompromikan secara signifikan. Iran berhasil menunjukkan bahwa mereka bukan hanya retorika. Dengan kemampuan rudal, drone, dan aliansi proksi, Iran membuktikan bahwa kekuatan regional bisa menantang dominasi lama. Sementara itu, Israel kini menghadapi realitas baru. Dari negara yang biasanya unggul dalam intelijen, teknologi, dan kekuatan udara, mereka kini menjadi negara yang membutuhkan gencatan senjata dan meminta damai. Dunia menanti, apakah ini awal dari perdamaian jangka panjang, atau sekadar jeda sebelum badai berikutnya?